Pelaku vandalisme rumah ibadah di perumahan Villa Tangerang Elok, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap polisi. Pelaku berusia 18 tahun dan merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku vandalisme rumah ibadah di perumahan Villa Tangerang Elok di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku diamankan tanpa perlawanan di rumahnya yang hanya berjarak 50 meter dari musola yang menjadi sasaran aksi vandalisme. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui pelaku berusia 18 tahun dan berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Motif sementara pelaku beraksi karena memiliki pemahaman tindakannya benar. Ia bertindak seorang diri, namun polisi masih melakukan pendalaman. Rekan-rekan DKM itu menemukan adanya beberapa tulisan bercat hitam, diduga menggunakan pilok. Kemudian ada beberapa properti atau barang-barang yang ada di musola itu rusak akibat digunting dan juga akibat dirobek. Setelah melakukan penyelidikan di lapangan dan mengumpulkan barang bukti serta saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, akhirnya sekira jam 18.30 tepatnya ya. Jadi 2,5 jam setelah kita menerima laporan, itu kita langsung mengamankan tersangka S ini usianya 18 tahun yang tidak jauh tinggalnya dari TKP pertama, yaitu musola. Tersangka masih kita periksa, masih kita kembangkan karena keterangan dari tersangka ini juga berubah-ubah. Sampai dengan saat ini, faktanya tersangka melakukan ini sendiri tanpa ada suruhan dari siapapun. Sementara itu, musola yang menjadi sasaran aksi vandalisme masih dijaga warga dan petugas. Hari ini sejumlah warga bergotong royong membersihkan tembok musola yang menjadi sasaran aksi vandalisme. Untuk saat ini ada himbauan dari pihak yang berwenang untuk sementara tadi untuk diadakan perbaikan dulu ya untuk pemanfaatan hal ibadah, sementara waktu dialihkan di tempat yang lain dulu. Selasa kemarin warga di perumahan Villa Tangerang Elok, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten dikejutkan dengan tulisan bernada kebencian yang memenuhi tembok musola. Bahkan sejadah yang berada di dalam musola pun turut menjadi objek vandalisme. Aksi vandalisme ini pertama kali diketahui oleh seorang warga saat akan melakukan sholat asar pada pukul 15.30 sore kemarin. Pelaku sendiri berhasil ditangkap polisi beberapa jam setelahnya. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Pelaku juga diketahui tinggal tidak jauh dari lokasi musola yang menjadi tempat vandalismenya. Selengkapnya akan kita tanyakan kepada rekan kami, Almira Sabira. Almira. Ya. Silakan Almira, kami ingin tahu bagaimana sebenarnya posisi antara kediaman rumah pelaku dengan musola, tempat dia beraksi ketika vandalisme. Ya, selamat petang pemirsa Andro dan juga Sira. Aksi vandalisme yang terjadi di Musola Darussalam ini di Villa Tangerang Elok dilakukan oleh pelaku yang usianya masih sangat muda, ini 18 tahun dan juga masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 jurusan psikologi di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Saat ini kondisi musola yang dicoret-coret begitu oleh pelaku sudah dibersihkan oleh warga RW 08, sudah dicat ulang dan sudah tidak terlihat adanya coret-coretan yang ada di lantai dan juga dinding, dan seluruh barang bukti saat ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian seperti bingkai Asmaul Husnah yang menjadi sasaran pelaku dalam melakukan aksi vandalismenya, kemudian juga dinding dan juga lantai serta ada guntingan sejadah dan juga ada lembaran Al-Quran yang sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Dan pelaku saat ini masih dalam proses penyelidikan secara intensif oleh pihak kepolisian, dan polisi juga masih terus memeriksa konten YouTube yang berdasarkan keterangan dari pelaku bahwa pelaku mempelajari
ilmu agama yang ia yakini dari salah satu channel YouTube yang saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, karena dari tulisan-tulisan yang pelaku lakukan ini seperti anti-Islam, kemudian juga anti-khilafah, tidak ridho, dan juga ini tulisan-tulisan yang sebetulnya dicurigai dan juga tidak umum dilakukan oleh pemuda berusia 18 tahun. Jarak rumah pelaku dengan musola memang sangat dekat, Andro dan juga pemirsa, ini jaraknya 50 meter. Kalau tadi dari informasi yang kami himpun, pelaku ini sebetulnya anak yang sangat pendiam, tidak begitu aktif di lingkungan RW 08, dan ada perubahan secara tingkah laku maupun juga perkataan selama 2 bulan terakhir. Kalau dari tingkah laku memang lebih aktif dan juga melakukan kegiatan secara yang negatif dan selalu menggunakan nada tinggi. Kami akan mengajak Anda berbincang dengan Ketua RW 08 Pak Sarmo Ashari yang mengetahui lebih lengkap bagaimana kejadian vandalisme yang terjadi di Musola Darussalam. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Mbak. Ya, Pak, bisa dijelaskan bagaimana prosesnya ditemukan coretan-coretan yang ada di Musola Darussalam hingga akhirnya memutuskan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian? Jadi awalnya dari waktu zuhur itu masih seperti biasa normal kegiatan ibadah dilaksanakan oleh warga RW 08 khususnya di Musola Darussalam ini. Kemudian untuk menjelang asar ini ada salah satu muazin yang mau melaksanakan azan asar, kemudian melihat ketika masuk ke dalam musola itu sudah terjadi vandalisme di seluruh dinding maupun lantai. Akhirnya seorang muazin tersebut tidak berani azan dan langsung keluar untuk melapor ke salah satu warga ya, yang dekat dengan musola, yaitu bernama Pak Samsul Zaman. Kemudian Pak Samsul Zaman memanggil tetangganya yaitu Pak Suhadi untuk segera mengecek lokasi, kemudian untuk mengamankan barang bukti. Apakah Bapak mengenal, Pak, dengan pelaku? Karena kan jaraknya 50 meter, apakah pelaku aktif di kegiatan lingkungan RW 08 atau seperti apa? Kalau mengenal sih mengenal dari kecil, karena itu usia anak saya yang nomor 2. Jadi, tapi waktu kecil itu saya lihat memang ya biasa-biasa aja. Setelah menginjak remaja ataupun sekarang udah menginjak dewasa ini, kegiatannya saya kurang begitu memantau ya, karena dengan warga banyak ya, remaja itu banyak. Tapi saya sepengetahuan saya tidak aktif dalam kegiatan remaja-remaja yang ada di Villa Tangerang Elok ini di RW 08 khususnya, gitu, Mbak. Kalau untuk perilakunya, Pak, apakah datang ke masjid melakukan ibadah sholat atau hanya bermain-main saja? Kemudian juga apa saja sebetulnya yang dirusak di dalam musola Darussalam? Kalau melaksanakan ibadah itu, kalau dulu-dulu sebelum adanya sedikit kelainan di dalam dirinya pelaku itu, sebenarnya juga melaksanakan sholat seperti biasa ke musola ini gitu. Tapi setelah mungkin akhir-akhir ini sekitar 2 bulanan itu kurang aktif untuk melaksanakan ibadah di musola. Kemudian untuk barang-barang yang dirusak di musola ini, yaitu tentang diantaranya adalah Al-Quran, ya, kemudian sajadah, kemudian pajangan di dinding yang berupa gambar Ka'bah yang ada di Mekah dan tulisan Asmaul Husna, ya. Kemudian juga tempelan atau tulisan Muhammad dan Allah yang ada di depan ini mihrab. Ini juga dirusak atau dicoret-coret semuanya. Kalau keluarganya sendiri, Pak, keluarga pelaku, apakah juga aktif gitu ikut turut serta dalam berbagai kegiatan RW 08? Apakah Bapak juga pernah berbincang, sering bertukar pikiran begitu dengan pihak keluarga? Kalau dengan pihak keluarga untuk berbincang, saya ya dikatakan tidak pernah ya, Mbak, karena kan kebetulan wilayahnya rada sedikit ini, lain RT dengan saya, walaupun saya sebagai ketua RW, namun untuk kegiatan di masyarakat ya biasa aja, mungkin seperti orang yang lain gitu. Untuk kegiatan di masyarakat mungkin juga aktif lah secara umum gitu. Setelah kejadian ini pihak keluarga apakah ada perbincangan dengan Bapak atau masih belum ada membuka obrolan? Tadi bersama dengan dari pihak yang berwajib dari Mabes Polri maupun Mabes TNI, saya silaturahmi ke rumahnya. Sedikit ada obrolan-obrolan mengenai
tentang kondisi anaknya yang disampaikan memang sudah lama ya kejadian ini adanya sedikit kelainan yang terjadi pada anak itu. Kurang lebih dikatakan oleh orang tuanya tadi sekitar 6 bulan yang lalu. Tapi akhir-akhir ini memang intensinya lebih meningkat gitu Mbak. Yaitu sifat temperamentalnya itu. Terima kasih Pak Sarmo Ashari atas waktunya telah berbagi bersama pemirsa TV One, Pak. Pemirsa dan juga Sira, ada catatan sedikit tadi berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa ternyata pelaku sempat menjadi korban perundungan ataupun bullying saat pelaku duduk di sekolah menengah atas dan juga sempat mengaku pada pihak keluarga ingin berhenti dari perkuliahannya di S1 Ilmu Psikologi di salah satu universitas di Jakarta. Sementara itu, Andro dan juga Sira kembali ke studio. Almira Sabira, informasi langsung dari lokasi yang terjadi vandalisme di Tangerang, Banten.